Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin punya film yang sangat seru nih, yang berjudul My Tomorrow Your Yesterday. Yaudah deh, biar kalian gak semakin penasaran, cus langsung saja kita melebur ke alurnya. Film ini dibuka pada pemain utama, yaitu Takatoshi Minami. Dia adalah seorang mahasiswa seni yang berusia 20 tahun. Minami yang pada saat itu menaiki sebuah kereta bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Emi Fukuju. Gadis itu memiliki paras yang cantik dan tengah membaca buku, yang rupanya telah membuat Minami jatuh cinta pada pandangan pertama. Merasa kesempatan tak mungkin akan datang lagi, Minami memutuskan untuk menemuinya di pemberhentian stasiun berikutnya. Namun, Emi yang saat itu keluar terlebih dahulu rupanya agak telat dan disadari oleh Minami. Sehingga karena hal ini, Minami harus berlari dan mengejarnya. Di momen pertama kali bertemu, Minami ternyata termasuk seseorang yang rupanya cukup pemberani. Pasalnya di momen ini, Minami berani mengajak Emi untuk berkenalan. Sekaligus ia berani menyatakan perasaannya bahwa ia telah jatuh cinta pada pandangan pertama dan membuat mereka mengenal satu sama lain. Minami yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan dan ia langsung meminta nomor Emi. Namun berhubung Emi tak mempunyai nomor ponsel, tentunya ia tak memberikannya. Hal ini membuat Minami sedikit salah paham. Setelah itu, Emi menjelaskan kalau ia tidak memiliki ponsel dan akhirnya mereka berdua saling mengobrol sambil menunggu kereta. 一目惚れしました。いきなりでびっくりかもだけど、本当なんです。僕もびっくりしたんです。携帯電話 Dari obrolan ini diketahui mereka mempunyai usia yang sama, yaitu 20 tahun. Tak lama setelah mereka mengobrol, kereta yang Emi tunggu akhirnya datang. Dan sebelum gadis itu pergi, Minami menanyakan apakah esok masih bisa bertemu lagi. Emi yang secara aneh tiba-tiba menangis. Lalu ia mengatakan bahwa besok kita akan bertemu lagi. また会えるよ Sesampainya di kampus, Minami menceritakan kejadian tadi pada sahabatnya yang bernama Sahroji. Lalu Minami juga menanyakan saran kepada sahabatnya apa yang harus ia lakukan, dan sahabatnya menyarankan agar ia segera menemuinya lagi. Keesokan harinya, Minami yang mendengar saran dari sahabatnya itu, ia lalu menaiki kereta di jam yang sama. Namun sayangnya, setelah beberapa stasiun yang ia lewati, Minami tak kunjung bertemu dengan Emi. Yang mana Emi mengatakan bahwa kita akan bertemu besok. Minami yang telah menyerah untuk bertemu dengan Emi lalu memutuskan untuk pergi ke kebun binatang. Di sana, ia melukis seekor gajah yang akan ia kumpulkan untuk tugas kuliah. Tetapi di tengah kegiatan melukisnya ini, tak terduga tiba-tiba Emi datang dan menyapanya. Dan tentu saja membuat Minami terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Emi bisa tahu bahwa ia sekarang ada di kebun binatang. Mendengar ini, Emi lalu mengatakan bahwa kemarin Minami telah memberitahu kegiatannya. なんでここに？また明日って言ったじゃないですか宝ヶ池がどうとか Minami yang mendengar penjelasan itu rupanya membuat dia bingung karena memang kemarin ia tak mengatakan hal itu. Namun berhubung dia agak sedikit lupa, ia pun mengabaikannya dan sambil terus mengobrol. Setelah dari kebun binatang, Minami lalu mengajaknya untuk pergi ke sebuah danau. Danau itu sangat berkesan bagi Minami karena ketika ia berusia 5 tahun, dirinya pernah hampir tewas di danau tersebut. Namun untungnya ia diselamatkan oleh seorang wanita dewasa. Ternyata cerita Minami ini hampir sama seperti yang dialami oleh Emi. Ketika itu di usia 5 tahun, dirinya pernah terjebak di sebuah ledakan besar. Untungnya ia diselamatkan oleh seorang pria dewasa. Minami yang mendengar cerita itu tentu membuat ia sangat terkejut karena ceritanya sangatlah mirip. Di akhir pertemuan itu, Minami memberanikan diri untuk mencoba sekali lagi meminta nomor ponselnya. Dan kali ini, Emi memberikan nomor ponselnya berupa nomor telepon rumah. 連絡先聞いてもいいかな？あ、そうだね Setelah mereka pulang ke rumah masing-masing, Minami yang saat itu sudah punya nomor telepon Emi, ia lalu memberitahukan pada sahabatnya dan sekaligus bertanya
apa langkah selanjutnya yang harus ia lakukan. Saroji yang mendengarnya pun ikut bahagia. Akhirnya, ia menyuruh Minami untuk segera menghubungi Emi dan mengajaknya berkencan. Awalnya, Minami sempat menolaknya, tetapi Saroji terus memaksanya. Dan akhirnya pada malam itu, ia menghubungi Emi dan berhasil mengajaknya berkencan. Tentu saja keberhasilannya ini tak lepas dari bantuan Saroji. 今すぐ電話しろ。えデート誘今え。今。最初なんて言えばいいかな。今日はありがとうとか。 Keesokan harinya, mereka yang memang sudah janjian mulai pergi berkencan. Minami mengajak Emi untuk pergi ke sebuah tempat yang cukup romantis. Di tempat itu, Emi mengatakan kepada Minami jika sebenarnya ia sudah lama mengawasinya, namun itu tak pernah disadari oleh Minami. Minami merasa bahwa ia telah sepenuhnya memberikan sebuah sinyal. Ia mencoba memberanikan diri dan mulai menyatakan rasa cintanya. Akhirnya pada malam itu, mereka resmi menjadi sepasang kekasih. 僕と付き合ってください。私ね癒し系じゃないよ。よくそんな風に言われるけど。 Keesokan harinya, Minami memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru karena memang sebelumnya ia tinggal satu apartemen dengan Saroji. Di hari kepindahannya itu, ia dibantu oleh Saroji, mulai dari memindahkan barang-barang miliknya. Tak lama dari itu, secara tak terduga Emi datang membantu Minami untuk merapikan barang miliknya. Hingga ketika Emi membuka sebuah kardus, tak terduga ia menemukan sebuah kotak lama. Dan ternyata kotak tua itu adalah pemberian dari wanita yang telah menolong Minami saat tenggelam dulu. Di mana setelah 5 tahun kejadian itu, wanita dewasa itu datang menemuinya lagi sambil memberikannya kotak tersebut dan meminta Minami untuk menjaga kotak itu sampai mereka bertemu kembali. この間話した命の恩人から預かったんだ。へえ。 Setelah Emi membantu Minami merapikan barang-barangnya, lalu ia diantar Minami untuk pergi ke stasiun. Karena ternyata Emi sudah diharuskan berada di rumah sebelum pukul 12 malam. Semenjak Minami pindah ke tempat barunya, rupanya hal ini membuat mereka menjadi sangat dekat. Bahkan hampir setiap hari mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Walaupun Emi selalu meminta pulang sebelum pukul 12 malam. Hingga pada suatu hari, Emi membuatkannya makanan. Rupanya makanan yang dibuatnya itu rasanya sama seperti buatan ibunya. Dan benar saja, ketika Minami menanyakan resep itu, ia menjawab bahwa makanan ini hanya dicampurkan coklat batangan. Yang memang ibunya selalu menambahkan coklat batangan ke makanan kesukaannya. マジうまい。 Minami yang penasaran, Emi mendapatkan resep itu dari mana. Kemudian ia mulai menanyakan hal itu. Dan dari sini, Emi mengatakan jika ia mengetahui resep itu dari dirinya sendiri. Padahal, Minami belum pernah memberitahu resep milik keluarganya itu kepada Emi. Obrolan aneh ini rupanya memicu ingatan kembali saat awal mereka bertemu, di mana Emi dengan mudahnya menemukan keberadaan Minami. Ia juga pernah mengatakan bahwa hasil lukisannya itu akan dipajang di depan kelas, dan benar saja. Beberapa hari kemudian, lukisan miliknya benar-benar menjadi yang terbaik dan dipajang di depan kelas. Keanehan-keanehan lainnya sering Minami jumpai, dari tingkah Emi, seperti dia sering menangis di waktu yang tidak tepat. Namun ketika Minami menanyakan semua hal, Emi hanya mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah kebetulan. 自分の未来はどう？プロになれるのかとか。あなたの未来がわかるって言ったらどうする？ Hari demi hari selalu mereka lewati bersama. Hingga pada suatu ketika, setelah Emi pulang dari rumahnya, secara tidak sengaja Minami menemukan sebuah buku. Setelah ia mencoba membacanya, terlihat buku itu adalah sebuah diari. Namun anehnya, tanggal yang tertulis di buku terlihat sangat aneh. Contohnya saja ketika ia membaca buku diari itu hari ini, yang padahal masih tanggal 1 Maret. Dan di buku itu malah sudah tertulis tanggal 16 Maret.
Selain itu, ketika Minami membaca di setiap tanggalnya tertulis dengan aneh, ya seperti hitungan mundur. Tentunya saja di hari mereka bertemu di buku itu, tertulis adalah hari ke-30 bagi Emi, dan hari kedua pertemuan mereka tertulis jika itu adalah hari ke-29-nya. Minami sangat penasaran dengan buku ini, lalu ia mencoba untuk menghubunginya. Namun ternyata buku itu memang sengaja Emi tinggalkan. もしもし高俊、メモ帳はもう見たよね。 Selain itu, di sini Emi juga mengatakan bahwa sebenarnya ia telah merahasiakan dari Minami, di mana ternyata sosok Emi ini sebenarnya berasal dari dunia atau distorsi waktu yang berbeda dengan Minami. Biar lebih mudahnya, kita sederhanakan saja. Minami dari dunia A, sedangkan Emi berasal dari dunia B. Waktu di mana dunia A, tempat di mana Minami tinggal, arah waktu berjalan maju. Sedangkan di dunia B, di mana Emi tinggal, memiliki hitungan mundur. Dan bisa disimpulkan masa depan Minami adalah masa lalu bagi Emi. Lalu masa depan Emi adalah masa lalu bagi Minami. Waktu kehidupan mereka yang saling berlawanan ini merupakan sebuah kejadian aneh, di mana mereka hanya bisa bertemu 1 bulan dalam 5 tahun sekali. Dan pertemuan mereka ini hanya sebuah kebetulan, karena di masa ini bertemu lagi dalam usia yang sama, yaitu 20 tahun. 高俊はこの世界の隣に別の世界があるって言ったら信じる？ Selain itu, Emi juga bercerita bahwa laki-laki yang dulu pernah menyelamatkannya adalah Minami ketika dewasa. Dan begitu pun sebaliknya, ketika Minami hampir tewas tenggelam, ialah yang berusaha menyelamatkannya di saat ia berusia 35 tahun dan Minami berusia 5 tahun. Ia pun meminta Minami untuk membuka kotak lamanya. Dan benar saja, ketika mereka membukanya, isinya adalah foto dirinya bersama dengan Emi dan kedua orang tuanya. Yang tentu saja, hal ini membuat Minami terkejut, karena memang dirinya sendiri tidak pernah mengajak Emi untuk bertemu dengan orang tuanya. Berarti, foto itu diambil dari masa lalu Emi, yang rupanya masa depan bagi Minami. Selain itu, di sini akhirnya terjawablah sudah, karena ternyata Emi sendiri sudah menjalani hal tersebut terlebih dahulu. Makanya ia tahu hari esok pada Minami. Minami hanya bisa terdiam 1000 bahasa setelah mengetahui kenyataan itu. こんな写真撮るんだよ。あなたの未来、私の過去に。 Ia yang perasaannya bercampur aduk itu selalu memikirkan hal yang terjadi kepada mereka, hingga terbesitlah pikiran negatif bahwa Emi hanya melakukan sandiwara saja yang tertulis pada buku miliknya. Dan karena pikiran negatif inilah mereka sempat saling bertengkar dan berujung Minami meninggalkan Emi sendirian. Namun pada suatu malam, Minami yang bingung dengan perasaannya saat itu, ia mulai memikirkan kenangannya saat mereka bersama, di mana semua kenangan indah itu telah tersimpan di memori kenangan miliknya. Hingga ketika ia memikirkan kenangan mereka, Minami menyadari tentang keanehan Emi yang sering menangis di waktu yang tidak tepat. Ternyata semua berhubungan dengan jalan waktu yang mereka lalui, karena sesuatu yang pertama dilalui Minami menjadi sesuatu yang terakhir bagi Emi, karena memang arah waktu mereka yang saling berlawanan. そんなの辛すぎる。なんでエミはこんな辛いこと。 Minami yang tersadar akan hal itu, ia lalu segera menghubungi Emi dan segera meminta maaf atas semuanya. Selain itu, mereka juga telah memutuskan untuk melalui sisa waktu bersama. Dan dimulai hari itu, kedekatan mereka mulai akrab kembali. Hingga di suatu hari, Minami mengajaknya menemui kedua orang tuanya, di mana di sana mereka saling mengobrol selayaknya Emi sudah menjadi bagian dari keluarga Minami. Di saat-saat terakhir mereka, Minami gantian yang menangis tanpa sebab, mengingat waktu mereka yang semakin dekat, hingga di akhir hari ke-30, yang artinya hari pertama Emi menemui Minami. Ia lalu melukis wajah Emi untuk terakhir kalinya. Dan sambil menangis, ia menceritakan semua kenangan masa lalunya kepada Emi, yang nantinya masa lalunya akan menjadi masa depan bagi Emi. こんなんじゃエミはちっとも楽しくないじゃないか。エミは全然楽しくないじゃないか。
Setelah selesai melukisnya malam itu, Minami mengantarkan Emi ke stasiun kereta. Dan saat mereka duduk di kursi stasiun, Minami yang memandang wajah Emi dengan mata berkaca-kaca, ia mulai menggenggam tangan erat Emi. Hingga pukul 12 malam pun tiba, artinya adalah batas waktu mereka. Di akhir cerita, kita akan diberitahu mengapa mereka tidak saling terhubung. Rupanya, 5 tahun setelah perpisahan itu, saat Minami berusia 25 tahun menemui Emi, yang saat ini masih berusia 15 tahun. Ia memberi lukisannya yang berusia 20 tahun. Kejadian itu rupanya telah membuat Emi bertekad untuk menunggu 5 tahun ke depan, dan bertemu dengan Minami yang saat itu berusia 20 tahun. Setelah itu sudut pandang lalu berpindah pada Emi yang saat ini berhasil dengan Minami. Dan terjawablah sudah kenapa Emi menangis saat pertama kali bertemu dengan Minami. Karena ternyata hari itu adalah hari ke-30-nya, yang artinya ia sudah bersama Minami selama 30 hari yang lalu dan selalu menyaksikan perubahan Minami yang setiap hari melupakan dirinya. Sama seperti ia yang perlahan melupakan Minami karena perbedaan arah waktu. Dan film pun tamat.